Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ahibati fillah, ikhwani wa akhwati fillah yang Allah muliakan, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang dengan izin dan taufiknya kembali kita bisa duduk di majlis yang mulia ini untuk sama-sama mengamalkan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin." Yang artinya menuntut ilmu adalah merupakan kewajiban atas setiap muslim. Baik itu muslim laki-laki atau muslim wanita. Dan ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua, dan juga kita meminta pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah mudahkan untuk bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, agar hidup kita diberkahi dan Allah selalu beri rahmat kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan yang mulia ini kita memasuki pelajaran yang ke-24 yakni tentang haqqul lisan. Al-haqqu ar-rabi'u wal 'ishrun. Hak yang ke-24 tentang hak lisan. Penulis menyebutkan 3 hak lisan dalam pelajaran ke-24 ini. Tapi sebelum beliau menyebutkan tentang hak-hak lisan, beliau berikan muqaddimah yang sangat penting untuk kita perhatikan. Perlu kita ketahui bahwa lisan adalah anggota tubuh yang sangat kecil. Hajmuhu shaghir, kata penulis. Hajm bentuknya kecil. Wa sya'nuhu 'azim. Sya'nuhu 'azim. Perkaranya sangat besar. Wa jurmuhu kabir. Tetapi apa yang dibawa dari hasilnya berupa, kalau misalkan kita tidak bisa menjaganya, itu sangat besar sekali. Walaupun lidah ini kecil, tapi lidah ini ikhwani fillah sangat menentukan. Penulis berkata, "Al-lisan huwa bimathabatil qaidil a'la li a'dha'il jasad." Lisan, lidah kita, kedudukannya seperti komandan tertinggi. Seperti komandan tertinggi bagi seluruh jasad yang ada pada tubuh kita ini. Jadi kepala, tangan, kaki, badan kita ini komandannya adalah lisan. In istaqama istaqamat
wa in i'wajja i'wajjat. Kalau lisan ini lurus, maka tubuh yang lain lurus. Tapi kalau lisan ini bengkok, maka yang lainnya adalah akan menjadi bengkok juga. Beliau menurunkan sebuah hadis yang dihukumi hasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, juga At-Tayalisi, juga dalam Musnad Abi Ya'la dan yang lainnya. Nabi kita yang kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal a'dha'a kullaha tukaffiru lisan." Apabila anak Adam, yakni seorang manusia memasuki pagi hari, kata Rasul, maka semua anggota tubuh ini tunduk kepada lisan. Tadhillu wa takhda'u lahu. Anggota tubuh kita semuanya tunduk kepada lisan. Mata, telinga, hidung, tangan, kaki, semua anggota tubuh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tunduk pada lisan. Ketika seorang hamba memasuki pagi hari, ketika Ibnu Adam memasuki pagi harinya, fataqul, anggota tubuh ini berkata, ittaqillaha fina fa innama nahnu bik fa in istaqamti atau fa in istaqamta istaqamna wa in wajadta i'wajajna. Ittaqillaha fina, kata tubuh kita ini, takutlah anda kepada Allah pada kami semua. Fa innama nahnu bika, kami ngikut anda. Ini anggota tubuh kita ini ngomong ke lidah. Apabila anda lurus, kami pun lurus. Apabila anda bengkok, maka kami pun ikut bengkok. Ini saking pentingnya masalah lidah kita. Lidah yang gak ada tulangnya ini, yang bisa dibolak-balikan ini, ternyata adalah komandan tertinggi bagi jasad kita ini. Dan ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, sekaligus bisa menjadi bencana buat kita semua. Coba, ini nikmat. Allah bilang dalam Al-Qur'an, wa lisana wa syafatain. Allah sebut lisan. Bahkan kalau belajar ilmu tajwid, makhraj huruf yang paling banyak itu keluar dari mana? Dari lisan. Ada 10 makhraj untuk 18 huruf. Untuk 18 huruf. Jadi semua huruf hijaiyah itu banyaknya di lisan. Dan dengan lisan kita bisa menyampaikan apa yang kita inginkan dalam hati. Bisa ngobrol enak. Tapi sekali lagi, lisan juga bisa mendatangkan bencana. Lisan itu bisa menyeret orang, memasukkan orang dalam surga, dan bisa menyeret orang, dimasukkannya ke dalam api neraka. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kata penulis bilang, dengan lisan seseorang bisa mengucapkan syahadatain. Dengan lisan seseorang juga bisa mengucapkan kalimat kekafiran. Wa bil lisani yadkhulul insanul jannata wa bil lisani yadkhulul insanu an-nar. Dengan lisan seseorang bisa masuk surga, dan dengan lisan seseorang bisa masuk neraka. Kok bisa? Ya bisa, nanti kita lihat bagaimana. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan al-Imam Al-Bukhari, "Man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina rijlaihi admanu lahul jannah," kata Rasulullah SAW. Hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari. Siapa yang menjamin kepadaku, siapa yang menjamin kepadaku apa yang antara dua jenggotnya, artinya rambut kumis dan rambut yang ada di sini. Maksudnya apa? Lisan. Dan yang antara dua kakinya, maksudnya kemaluan. Maka kata Rasulullah SAW, admanu lahul jannah, aku jamin baginya surga. Subhanallah.
Dalam hadis yang mulia ini, ikhwan fillah, siapa yang bisa menjaga lisannya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Rasul yang mulia alaihi salatu wasalam, dia akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala dengan lisan. Anggota tubuh yang kecil ini. Kemudian dalam hadis yang lain juga sahih diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis ke-2409, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man waqqahu Allahu syarra ma baina lihiyaihi wa syarra ma baina rijlaihi dakhala al-jannah." Siapa orangnya yang Allah jaga dari keburukan lisannya dan keburukan farjinya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga, atau dia akan masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lain, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, hadisnya riwayat al-Imam Al-Bukhari, hadisnya sahih. Anda loncat beberapa hadis. Rasul bersabda, "Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimati min sukhtillahi ta'ala la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam." Sesungguhnya seorang hamba, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sungguh-sungguh dia berbicara dengan sebuah perkataan yang mendatangkan murka Allah, yang mana dia tidak memperhatikannya, dia anggap sepele itu perkara itu, atau perkataan yang keluar dari lisannya dianggap sesuatu yang ringan, yang sepele. Ternyata kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahwi biha fi jahannam. Dengan perkataan yang dianggap ringan tersebut, yang dia tidak perhatian kepada perkataan tersebut, menyeretnya ke dalam neraka jahannam. Wal-'iyadzu billah. Lisan, ikhwati fillah, perkaranya sangat bahaya sekali. Bagaimana dikatakan di sini oleh penulis, fal lisanu amruhu khatirun jiddan. Lisan perkaranya sangat bahaya. Fabil lisani yas'adul insanu fid dunya wal akhirah. Dengan lisan maka seseorang akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Sebaliknya kata penulis, wabil lisani yashqal insanu fid dunya wal akhirah. Dengan lisan maka seseorang mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Fal'aqilu minna huwa alladhi yu'ti li lisanin haqqahu liyas'ad fid dunya wal akhirah. Orang yang akil, yakni orang yang berakal, ikhwati fillah, di antara kita, orang yang memberikan hak lisan agar dia mendapatkan kesenangan, kebahagiaan di dunia dan di akhiratnya. Marilah ikhwani fillah kita perhatikan apa saja hak-hak lisan agar kita bahagia di dunia dan di akhirat kelak. Karena kita semua ikhwani fillah merasakan bahwa dunia ini sesuatu yang membuat kita lelah. Jangan sampai di akhirat pun kita capek dan lelah. Orang yang berakal di antara kita, ikhwati fillah, adalah orang yang bisa memberikan hak lisannya. Hak lisan itu apa? Mari kita perhatikan, kemudian kita ingat-ingat dan kita beri haknya. Yang pertama, an yumsikahu anil khawdi fil batili wa an idha'il muslimin, wa dhalika li anna al khawda fil batili bil lisani sababun lidukhulin nar. Ini hak yang pertama. Kata penulis, hendaknya seseorang menjaga lisannya dari berbicara kebatilan, dari bicara yang batil. Ikut bicara dengan orang-orang yang orang-orang itu batil, atau berbicara tentang kebatilan bersama mereka. Wa an idza'il muslimin, dan menjaga lisan dari menyakiti kaum muslimin, dari menyakiti saudara-saudara kita kaum muslimin. Jangan sampai lidah kita ini berucap membuat sakit saudara kita kaum muslimin, membuat sempit saudara kita kaum muslimin, membuat tidak enak saudara kita, membuat sedih saudara kita.
membuat menangis saudara kita. Jangan sampai lisan kita ini menyakiti kaum muslimin, saudara-saudara kita. Penulis berkata, "Wadzalik", hal itu karena berbicara tentang kebatilan atau dalam masalah kebatilan, sababun lidukhulin nar, merupakan sebab masuknya seseorang ke dalam api neraka. Nanti penulis disebutkan oleh penulis keterangan-keterangan informasinya dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya antum bisa lihat dalam surat Al-Mudaththir. Al-Mudaththir ayat yang ke-42 sampai 47. Ma salakakum fi saqar? Qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Ma salakakum fi saqar? Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Ini di akhirat kelak. Jadi penduduk api neraka yang masuk di neraka saqar ditanya, "Ma salakakum fi saqar?" Apa yang membuat kalian masuk ke dalam neraka saqar? Di antara jawaban atau di antara perbuatan yang mereka sebutkan dari penduduk api neraka saqar adalah ayat yang ke-45. Setelah bilang qalu lam naku minal musallin, kami tidak salat dulu di dunia. Walam naku nut'imul miskin, kami enggak memberi makan orang-orang miskin. Kemudian mereka bilang wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami berbicara dengan perkara atau pembicaraan yang batil bersama orang-orang yang membicarakannya. Dari sini kita dapat keterangan, khabar, informasi yang sangat berharga dari Allah Subhanahu wa taala bahwa orang yang masuk ke dalam neraka saqar di antara sebabnya adalah tidak bisa menjaga lisannya. Kemudian ikhwani fillah, menyakiti kaum muslimin juga akan memasukkan ke dalam neraka walaupun dia memiliki ibadah yang banyak. Perhatikan hadis yang akan dibacakan pada kesempatan ini. Hadisnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, Ibnu Hibban dalam sahihnya, Al-Hakim dalam Mustadrak, dan Al-Imam Al-Bukhari dalam Adabul Mufrad, dan dalam Sahih At-Targhib wa Tarhib dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Beliau berkata, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna fulanatan yudhkaru min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Qala sallallahu alaihi wasallam, hiya finnar. Kata Abu Hurairah ini siapa? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak meriwayatkan hadis. Nama aslinya siapa? Abdurrahman bin Sakhar atau Abdullah bin Sakhar. Ya, ulama berbeda pendapat, sampai 30 pendapat tentang namanya Abu Hurairah. Tetapi kunyahnya lebih dikenal daripada namanya. Abu Hurairah berkata, ada seseorang, ikhwati fillah, berkata kepada Rasul, wahai Rasulullah, inna fulanatan yuzkaru min kathrati salatiha wa sadaqatiha wa siyamiha. Ada seorang wanita, dia terkenal, wanita ini banyak salat, banyak puasa, dan banyak sedekah. Subhanallah. Terkenal sudah rajin ibadah, kuat nahan
lapar dan haus, juga terkenal dermawan. Pokoknya terkenal, yuzkar. Ada seseorang yang kalau sholat nomor 1, puasa juga nomor 1, sedekahnya pun nomor 1. Sudah terkenal sudah, fulanah. Tapi sayangnya kata sahabat tersebut, tu'dhi jiranaha bilisaniha. Dia punya penyakit. Penyakitnya adalah suka menyakiti tetangganya, saudara-saudaranya dari kaum muslimin dengan lidahnya, dengan lisannya. Ini penyakitnya. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Rasul apakah bilang dia bagus? Dia banyak sholat kok, dia banyak puasa? Ternyata tidak. Rasul sallallahu alaihi wasallam justru berkata, hiya finnar. Dia di neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia masuk neraka, tempatnya dia itu di neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini membuat kita merinding semua sebenarnya, ikhwan fillah. Lihat, gara-gara lidah, benda yang kecil, sholat yang begitu banyak, sudah terkenal sholatnya, sholat wajib dan sholat sunnahnya tentunya, puasanya juga, kemudian hartanya yang diinfakkan juga, kedermawannya terkenal, tidak ada apa-apanya. Karena penyakitnya cuma satu, tetangganya merasa tersakiti dengan lidahnya, karena perbuatan lisannya, suka nyakiti orang, suka nyakiti tetangga. Oleh karena itu, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita perbaiki. Ini penyakit, bukan penyakitnya orang yang malas ibadah, bukan. Ini penyakit bukan penyakitnya orang yang jauh dari sholat, bukan. Bukan orang yang jauh dari puasa, juga bukan. Bukan orang yang pelit, bukan. Penyakit ini ada pada orang-orang yang soleh dan solehat, yang rajin ibadah, yang mendekatkan diri pada Allah, tetapi hancur gara-gara lidahnya, hancur gara-gara lisannya. Rasul katakan, hiya finnar, hiya finnar, hiya finnar. Dia di neraka, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaupun banyak sholatnya, walaupun banyak sedekahnya, walaupun banyak puasanya. Kebalikannya, laki-laki itu bertanya kembali kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna fulanatan yudhkaru min qillati siyamiha wa salatiha wa annaha tatasaddaqu bil athwari min al-aqid wa la tu'dhi jiranaha bilisaniha." Qala sallallahu alaihi wasallam, "Hiya fil jannah." Wahai Rasulullah, orang tersebut bertanya kembali kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, ada seorang wanita fulanah, dia terkenal salatnya dan puasanya sedikit, tidak banyak, enggak rajin, dan hanya sedekah dengan sedikit dari keju, tetapi dia tidak menyakiti tetangganya. Dia bisa menjaga lisannya, wahai Rasul. Tetangganya merasa adem di sampingnya, enak, tentram, tidak khawatir dari lidahnya kalau ngomong menyejukkan, tetapi ibadahnya sedikit. Puasanya tidak terkenal rajin puasa, tidak juga terkenal rajin sholat, dan sedekah juga sedikit.
Tapi subhanallah, Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan hiya fil jannah, dia di surga. Dia di surga. Ini kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini peringatan untuk para wanita. Ummahat dan akhwat, ibu-ibu dan akhwat yang sudah berusaha untuk menjadi wanita-wanita yang soleh, sudah ingin menjadi wanita-wanita yang soleh, mendekatkan diri pada Allah dan memakai jilbab syar'i, dan dia mampu menahannya dari gangguan manusia, walaupun diejek, dicela, tetap pakai jilbab syar'i. Mau ngaji banyak, salat pun bagus lebih dari yang lainnya. Oleh karena itu, kasihanilah diri antunna, jaga lisan anti antunna dan lisan kita semua. Ini juga untuk laki-laki tentunya. Karena al-aslu, hukum asalnya, hukum itu tasawi bainar rijali wan nisa. Itu sama antara laki-laki dan wanita. Apabila disebutkan untuk wanita, maka untuk laki-laki juga. Apabila disebut untuk laki-laki, maka untuk wanita juga. Selama tidak ada kekhususan dalam syariat. Karena ikhwani fillah, kita sering mendengar ya, ada sebagian saudari kita, Masya Allah pakaiannya bagus, syar'i, tapi lisannya belum bisa dijaga. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan hadis yang mulia ini diingatkan bahwa penyakit orang-orang yang taat, penyakitnya orang-orang yang soleh di lisannya. Lihat, orang ini bertanya kepada Rasul, ada seseorang yang rajin puasa, rajin sedekah, rajin sholat, tapi ternyata kata Rasul masuk neraka. Karena apanya ikhwani fillah? Karena lidahnya, karena lisannya, wal'iyadzubillah. Oleh karena itu, ikhwati fillah, marilah jaga lisan. Jaga lisan kita. Dalam hadis yang lain, hadisnya sahih, rawahu Abu Dawud wa Ahmad wa Tabrani. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam Ahmad, juga Imam Tabrani, disebutkan dalam Sahihul Jami'. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lamma urija bi marartu biqaumin lahum adfarun min nuhasin yakhmashuna wujuhahum wa sudurahum." Ketika aku dimi'rajkan, Rasul Isra dan Mi'raj. Isra dari Masjidil Haram ke Aqsa. Peristiwa Isra ini peristiwa yang sangat besar, sampai ada sebuah ayat namanya surat Al-Isra. Kemudian Mi'raj dari Syam, Masjidil Aqsa situ, sampai ke langit yang 7, diangkat. Ini keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan Allah di mana? Sahih. Setiap tahun sebagian kaum muslimin memperingatkan Isra Mi'raj. Ini kan dalil bahwa Allah itu di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Kita lanjutkan ikhwani. Ketika aku dimi'rajkan, aku melewati suatu kaum, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lahum adfarun, mereka memiliki kuku, punya kuku. Kukunya bukan kuku tulang ini. Ternyata kukunya, kata Rasul, min nuhasin, kukunya dari tembaga yang tajam. Jadi lebih tajam dari kukunya macan, lebih tajam dari kukunya singa. Orang kalau dirobek sama kukunya macan dan singa, itu bisa mati, berdarah-darah. Ini kukunya dari tembaga, besi, tajam.
Apa yang mereka lakukan? Ternyata mereka mencakar-cakar wajah mereka sendiri dan dada-dada mereka sendiri. Tentunya kita tidak bisa bayangkan bagaimana hancurnya wajah dan dada-dada mereka. Rasulullah SAW tidak tahu siapa mereka. Oleh karena itu Rasulullah SAW bertanya, fakultu, saya bertanya kepada Jibril, man haula'i ya Jibril? Siapa mereka itu wahai Jibril? Qal, Jibril menjawab, haula'i alladhina ya'kuluna luhuman nas wa yaqa'una fi a'radihim. Mereka adalah orang-orang yang suka makan dagingnya manusia dan suka merobek harga diri manusia. Suka ngomongin orang, gunjingin orang. Orang punya harga dirinya dijatuhkan sampai enggak ada harganya di depan orang lain. Orang yang seperti ini, iqabnya atau sanksinya, kata Rasulullah SAW atau dalam hadis ini, dia akan diberi kuku oleh Allah. Kukunya kuku tembaga yang tajam. Kemudian dia cakar-cakar wajahnya sendiri, dia cakar-cakar dadanya sendiri. Oleh karena itu ikhwani fillah, Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam sangat perhatian dengan lisan. Ketika seorang sahabat yang mulia bernama Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasul, qultu, kata Mu'adz, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah wa yuba'iduni 'anil nar. Kata Mu'adz, wahai Rasulullah, habarkan padaku tentang sebuah amalan yang dengannya aku bisa masuk surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Ya ikhwani fillah, sebuah amalan yang dengannya bisa menghantarkan ke surga dan menjauhkan seseorang dari api neraka. Dan ini ditanyakan oleh Mu'adz bin Jabal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dari sini kita juga tahu bahwa beramal mengharap surga itu boleh. Kalau enggak boleh, Rasul bilang enggak boleh wahai Mu'adz, ngarep surga itu enggak boleh. Oleh karena itu, bodoh sebagian orang yang berdoa, ya Allah, kalau saya ibadah ini karena ingin surga, ya Allah, jangan masukkan aku ke surga. Kalau saya ibadah ini karena takut api neraka, ya Allah, jangan maka masukkan ke neraka. Saya cuma ingin ridho-Mu saja, ya Allah. Nah ini enggak benar ibadah atau doa seperti ini. Ya. Lihat, Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an bertanya ke Rasul, akhbirni, habarkan padaku tentang amalan yang bisa memasukkanku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, laqad sa'alta an 'azimin, engkau telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah taala 'alaihi, dan sesungguhnya itu adalah mudah atas siapa yang Allah mudahkan atasnya. Kemudian setelah Rasulullah SAW menghabarkan kepadanya tentang rukun-rukun Islam dan tentang abwabul khair, pintu-pintu kebaikan dalam hadis ini, Rasul berkata, kata Rasul, ala ukhbiruka bimalaki dzalika kullih, maukah aku habarkan kepada anda wahai Mu'adz dengan kunci itu semua. Jadi setelah Rasul sebutkan tuh amal-amal baik, ada kuncinya ternyata. Kuncinya apa? Kita pun penasaran, Mu'adz pun penasaran. Maka Mu'adz berkata, qultu bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Apa itu kuncinya? Ternyata Rasul ngambil lisannya dan berkata, kuffa alaika hadza, jagalah ini, jagalah lisanmu. Kemudian Mu'adz bertanya, ya Rasulullah, wa inna lamu'akhadhuna bima natakallamu bih, wahai Rasulullah, apakah kita akan diazab dengan apa yang kita bicarakan? Apakah kita akan dihisab dengan itu? Rasul berkata, thaqilatka ummuka wa hal yakubbun nasu fin nari ala wujuhihim illa hasaidu alsinatihim. Celaka anda, tidak ada yang bisa
menyeret manusia di api neraka, wajahnya ditelungkupkan, melainkan karena sebab lisan mereka, kata Rasulullah SAW. Jadi perkara lisan ini sangat penting sekali. Menjaga lisan itu sangat penting. Oleh karena itu, ikhwani fillah, Rasulullah SAW pernah berkata, menasihati kita semua. Kata Rasul dalam hadis yang sahih, beliau bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ini kalau hadis ini diamalkan bisa masuk surga seseorang. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa saja orangnya yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata dengan perkataan yang baik, dan kalau tidak bisa maka diam. Subhanallah. Berkata dengan perkataan yang baik, kalau tidak bisa diam. Ini kaidah dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dengan kaidah ini, ikhwani fillah, dan ketika Allah mudahkan seseorang untuk mengamalkan hadis ini, maka kebaikan ada pada dia. Ketika dia sanggup mengamalkan hadis yang mulia ini, pintu surga terbuka. Ibnu Abbas pernah berkata, atau Abu Bakar Siddiq pernah berkata, Abu Bakar Siddiq megang lidahnya. Kemudian dia berkata, "Hadzal ladzi awradanil mawarid." Inilah yang akan menyeretku ke beberapa tempat yang bahaya. Kemudian Ibnu Abbas pernah berkata, "Waihak." Dia sambil megang lisannya, "Celaka Anda. Kul khairan taghnam." Ucapkan yang baik, niscaya Anda beruntung. Aw amsik an syarrin taslam. Jaga diri Anda dari perkataan yang buruk, niscaya selamat. Wa illa wallahi satandam. Kalau tidak, demi Allah Anda akan menyesal. Ini Ibnu Abbas bilang sendiri kepada dirinya. Pegang lidahnya sambil berkata seperti itu. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah berkata, "Wallahi ma 'ala wajhil ardi syai'un ahwaju ila tuli sidnin min lisani." Demi Allah, tidak ada sesuatu yang ada di atas muka bumi ini yang lebih berhak untuk dipenjara. Yang lebih berhak untuk dipenjara, untuk lama-lama dipenjara, artinya dipenjarakan. Melainkan, kata beliau, adalah dari lisanku. Jadi lisan ini, kata beliau, harus dipenjarakan. Baik. Apa saja ikhwani fillah yang harus kita perhatikan? Yang harus kita perhatikan adalah, penulis bilang, jaga lisan dari ghibah. Ghibah ini haram. Ghibah sama memakan bangkai. Beliau sebutkan dalilnya surat Al-Hujurat ayat 12, ya. Kemudian juga menjaga lisan dari namimah. Namimah ini ngadu domba. Ngadu domba. Ya. Jadi ini perbuatan yang keji, ngadu domba ini. Datang ke si A bilang begini, datang ke si B bilang begini. A sama B berantem. Ya, ngadu domba ini enggak boleh. Juga ngadu domba kepada madu, ini juga enggak boleh. Ya. Tahu madu? Madu ini seseorang punya istri lebih dari satu, dua. Baik itu dengan langsung atau dengan isyarat. Baik itu dengan langsung atau dengan isyarat. Ini ngadu domba. Datang ke madu yang A, bilang begini, begini, begini. Datang ke madu yang B, bikin kelompok kayak kelompok sepak bola. Ya, akhirnya antara madu berantem. Ini pun haram. Rasulullah SAW berkata, la yadkhulul jannata namam. Tidak akan masuk surga orang yang suka ngadu domba. Bukan ngadu domba ini ya. Ngadu kerbau, ngadu domba. Ini. Nah, orang yang suka diadu domba berarti kayak domba. Ya. Ngadu domba haram. Dan orang yang suka ngadu domba, ikhwani fillah, itu di kuburnya disiksa, diazab. Diazab.
Dan azab kubur ini sangat ngeri sekali. Azab kubur sangat ngeri sekali. Orang munafik, orang kafir, orang yang beramal buruk di kubur itu setelah ditanya dan seterusnya, datang orang yang wajahnya buruk, baunya enggak enak. Siapa Anda? Wajahnya membawakan berita buruk. Orang itu bilang, ana amaluka, aku adalah amalmu yang jahat. Beda dengan orang yang soleh, didatangi dengan wajah yang baik, kemudian baunya harum, kemudian dia berkata, ana amaluka soleh, aku adalah amalmu yang soleh. Ini hak yang pertama. Apa hak yang pertama? Menjaga lisan dari ngomong kebatilan dan dari menyakiti manusia, kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.